Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tetap di bab 1 kelas 12 semester 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pertemuan kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita akan membahas yang pertama, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak-hak asasi manusia melalui nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dan nilai praksis. Yang pertama kita membahas tentang nilai dasar. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat adalah nilai kerakyatan, yang kelima nilai keadilan. Di sini saya akan menjabarkan ke nilai kelima tersebut dengan beserta penjelasannya. Kita langsung saja yang pertama nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan atau sila ketuhanan yang Maha Esa bisa kalian lihat di gambar kalian. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bisa kalian lihat pada gambar yang ada di layar HP Anda. Yang pertama, kita sesuai dengan menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan. Saya yakin kalian semua yang ada di rumah untuk mendapatkan memeluk agama, saya yakin kalian tidak ada paksaan, dan itu dari diri kalian sendiri, bahwa warga negara itu bebas kalian mau memeluk agama apapun sesuai keinginan kalian, apa yang ingin kalian anut. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Seperti kalian lihat bahwa toleransi antar umat beragama itu sangatlah penting. Dan yang kedua, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain itu pun juga sama. Jadi nilai ketuhanan berikut tadi isi dan penjelasannya. Dan selanjutnya yang kedua, nilai kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua diantaranya yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi aku, Anda, tetangga Anda, apalagi saudara Anda itu sama di mata hukum. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain.
Apakah gara-gara saya orangnya begini, kamu hukumnya itu beda? Bukan. Jadi kita semua sama, mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Dan selanjutnya yaitu nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sesuai yang ada di gambar ya, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bapak tentara yang ada di gambar yang kalian lihat itu dia demi kepentingan bangsa, dia rela mengajarkan anak-anak itu belajar. Dan foto yang satunya rela dia mau membantu untuk anak proses menuju ke sekolah. Ya, ini adalah nilai sila persatuan. Pada garis bawahnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa maupun negara. Dan selanjutnya sila kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Di desa-desa kalian mungkin kalau ada sebuah kebijakan sesuatu yang diharapkan oleh warga, mesti diadakan yang namanya bermusyawarah dalam mencapai mufakat yang ingin diinginkan. Kita nggak sejauh-jauh mencari contohnya. Saya yakin kalian ketika pertama masuk kelas pasti ada yang namanya pemilihan ketua kelas, dan itu yakin bahwa kalian untuk mendapatkan ketua kelas pasti kalian dengan cara bermusyawarah dengan satu kelas. Hal tersebut meskipun hal yang sederhana itu merupakan salah satu contoh dalam pengambilan keputusan secara bersama. Bahwasanya ideologi kita juga adalah negara yang berdemokrasi, di mana semua dalam mengambil keputusan harus melakukan secara bermusyawarah. Seperti halnya DPR ketika mengambil sebuah kebijakan, hal yang tentu dilakukan adalah bermusyawarah dengan DPR yang lain, sehingga mungkin ada yang namanya rapat DPR atau sejenisnya. Selanjutnya nilai keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan ini juga mungkin kalian di daerah Anda, di rumah Anda ada yang namanya kegiatan gotong royong. Saya yakin pasti ada, dimanapun pasti ada. Kalau di daerah Jawa tentunya, ini khususnya di daerah Jepara, Jawa Tengah, ada yang mempunyai sifat gotong royong. Jadi ketika ada orang yang bangun rumah atau mau menaikkan genteng atau atap, itu pasti dilakukan secara gotong royong. Nah, ini juga pemanfaatnya juga sebesar-besarnya kepada masyarakat. Itu contoh kecil yang bisa saya sampaikan, tapi lebih jelasnya sila keadilan sosial ini bisa kalian dengan secara melihat secara virtual yang ada di gambar, kalian bisa menyimpulkan.
Ada tugas mandiri buat kalian. Ini ada 5 tugasnya, yaitu identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Nah, silahkan kalian bisa baca sendiri. Dalam pengerjaan ini silahkan kalian ikuti sesuai yang ada di platform pembelajaran yang sudah disediakan. Silahkan kalian kerjakan. Saya harap kalian mengerjakan tugas tersebut dalam keadaan di rumah, karena kita sedang melakukan kegiatan social distancing. Dan kalian ingat tetap jaga kesehatan dalam hal apapun, karena sehat itu mahal. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Saya harap kalian tetap di rumah dan tetap belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.